Ya, shalom, shalom soteria, salam dahsyat, puji Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya. Dan acara khusus ini, saudara, saya akan mau bicara lagi mengenai okultisme, saudara. Karena ada beberapa orang yang meminta saya untuk menyampaikan ini. Saya sudah berkali-kali menyampaikan ini sudah di gereja, tapi waktu masa pandemi yang sudah 1,5 tahun ini saya belum, dan saya juga mohon Roh Kudus memberitahu saya apakah ini perlu saya sampaikan lagi, saudara, ya, mengenai okultisme ini. Kalau kita melihat hari-hari ini begitu kesulitan, saudara. Hanya orang macam-macam, entah di dalam perekonomiannya, kesehatannya, atau di dalam kehidupan mereka berumah tangga dan sehari lepas sehari. Sebab tidak kemungkinan, ya, kemungkinan ini, saudara, bisa saja di tengah-tengah kesulitan mereka ini kebingungan, saudara. Ya, mereka sudah berbuat macam-macam, ya, sesuai dengan yang diajarkan lewat Alkitab ini, firman Tuhan. Tapi kehidupan mereka, masih seperti ini. Ya, memang ini semua loh, saudara. Ya, di seluruh dunia mengalami kesulitan, ya, macam-macam. Nah, apakah tidak mungkin lalu mereka lari kepada yang namanya okultisme? Apa ini okultisme, saudara-saudara? Kalau saudara menyelidiki Alkitab ini nggak ada catatan okultisme, saudara. Tertulis okultisme nggak ada. Ya, okultisme itu, okultis itu bahasa Sanskerta, ya, bahasa Sanskerta yang punya arti itu gelap, tersembunyi. Jadi segala sesuatu yang tersembunyi, yang gelap, saudara. Yang gelap ini di sini dicatat adalah roh gelap, iblis, kuasa gelap, kuasa dunia ini, ya, dan roh-roh jahatnya yang di udara itu yang masuk dalam dunia ini, saudara. Ya, ada kegelapan. Ya, ini bicara mengenai kuasa gelap, saudara, okultisme. Nah, saudara-saudara, saya mau menyampaikan ini karena pelayanan saya seperti itu. Tapi sekarang saya kan sudah secara muka, tatap muka kan tidak ada. Lewat online, kalau saya YouTube. Nah, ini saya mau berbicara ini dan sekaligus, saudara, kalau mungkin ada saudara-saudara yang merasa pernah, nanti saya sampaikan firman Tuhan ini terjadi, melakukan okultisme ini, sekaligus saya beri kelepasan. Maka itu, saudara, saya harap saudara kalau ada mempersiapkan minyaknya. Jadi saya satu persatu, saudara, saya akan beri kelepasan sesuai dengan pembacaan ayat firman ini, sesuai dengan pengalaman pelayanan. Jadi bukan teori di Alkitab. Ini yang tercatat di Alkitab, ya. Sekarang ini sudah menjadi fakta hidup sekarang. Ya, saya harap saudara dan saya sendiri berhati-hati dalam hal ini. Maka itu saya memohon kepada Tuhan, Allah yang penuh kuasa itu, dengan rohnya itu memagari, membungkus hamba ini dan semua keluarga hamba, saudara-saudara semua yang mengikuti pelayanan okultisme lewat YouTube ini. Dan sekaligus saya memberi kelepasan, saudara. Kalau itu ada, kalau tidak ada ya sudah. Tapi saudara sebagai pengalaman, pengetahuan saja. Tapi kalau ada, biar dilepaskan. Karena firman Allah menyatakan apa? Nah, itu akan saya sampaikan di dalam kitab Ulangan, saudara. Ya,
Saudara, kitab Ulangan pasal 18, ya, itu saya baca ayat 9 sampai 14. Saudara baca di sana, ya. Saya tidak baca semua, saudara. Tapi kalau saudara baca ayat pasal 9 sampai 22, perikop dari pembacaan Alkitab ini judulnya adalah bertenung dan bernubuat. Wah, jomplang saudara ya. Nah sama. Nah ini saya akan membaca satu demi satu, ya, untuk saya dan saudara, supaya mengerti. Dan ini semua yang saya sampaikan, saya sudah melayaninya. Dan itu benar-benar terjadi, ada saudara. Itu bagian dari okultisme, kuasa kegelapan, roh gelap, pekerjaan iblis, pekerjaan dunia ini, saudara. Ya, saya baca, saudara. Saudara ngikuti, saudara bisa buka sambil Alkitab, ya, saudara bisa buka itu. Mulai ayat 9 begini, saudara. Ulangan 18. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Saudara dan saya, ketika saudara mulai beriman, percaya kepada Tuhan Yesus dan akan memasuki negerinya, negeri Kanaan Samawi, saudara, kerajaan Allah. Dan sekarang saudara masih di dunia dan masih bergumul terus dengan kuasa gelap ini, saudara. Perlu hati-hati. Dan Tuhan mengingatkan supaya kita jangan belajar meniru, karena di sana dianggap kekejian, okultisme, kekejian. Ya, itu kuasa gelap yang dilakukan oleh bangsa itu. Nah, ayat 10, ayat 10 ini, saudara, ya. Ini siapkan, saudara. Ya, minyak ini supaya sudah dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya minyak yang ada dalammu yang belum dikuduskan, dikuduskan. Biar Roh Kudus bekerja. Begitu saudara ingin langsung dilayani kelepasan, saudara urapkan saja. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu saya lepaskan. Di antaramu, ayat 10. Janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki, anaknya perempuan, sebagai korban dalam api. Di sini dulu. Ini artinya apa, saudara? Ini loh, saudara-saudara. Ini okultisme. Ini masuk dalam dunia roh sekarang. Ya, roh kegelapan. Ini roh pesugihan, saudara. Orang-orang yang minta kekayaan. Nah, ini bicara mengenai ekonomi loh, saudara. Hati-hati. Kondisi-kondisi yang begini susah, sulit. Ya, apakah tidak mungkin mereka bisa lari kalau setelah mereka berdoa, layani macam-macam, tapi seperti ini. Hati-hati kalau ini terus lari kepada yang namanya pesugihan. Ya, minta kekayaan dengan kuasa gelap. Nah, itu ada resikonya, saudara. Di sini katakan dipersembahkan hanya laki-laki dan perempuan. Ini benar. Ya, kalau saudara membaca di dalam kitab Mazmur, ya, kitab Mazmur ini begini, saudara. Kitab Mazmur 106 ayat 37 katakan begini, Mazmur 106 ayat 3. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat untuk minta kekayaan, saudara. Dengan jalan mempersembahkan anak-anaknya, keluarganya, macam-macam lah, ya, kepada roh jahat. Nah ini, saudara, yang pertama adalah mengenai pesugihan. Saya tidak tahu, ada tempat-tempat tertentu, saudara, ya, yang dipakai, ya, untuk mendapatkan kekayaan yang dari roh jahat ini, ya. Saudara, berkat kekayaan dan lain sebagainya itu bagi kita, anak-anak Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, itu sumbernya dari Tuhan Yesus, bukan dari roh jahat.
Kalau dari roh jahat ada seperti ini, resiko saudara. Dan saya sudah pernah melayani saudara-saudara, ya, beberapa orang, ya, sehingga mereka juga kena jiwanya juga saudara, ya. Kalau mereka terus keluarganya berantakan karena tidak berhasil, macam-macam saudara, ya. Dulu ada yang caranya adalah aneh-aneh dan menjadi bahaya waktu itu saudara. Waktu saya mendatangi itu bersama tim saya itu, dia buat di atas kertas itu sejumlah uang ya. Uangnya tetap uang kertas. Jadi hilang. Sudah saudara-saudara, berhati-hati. Dan ada yang keluarganya, anaknya, laki-laki perempuan itu jadi binatang-binatang tertentu, waktu-waktu tertentu, pada saat-saat tertentu, hari-hari tertentu. Mereka jadi itu. Mereka dapat uang saudara, yang model begini ada. Wah, dan macam-macam saudara. Ya macam-macam, saya tidak berani cerita secara ini, tapi saya melayani saudara-saudara. Juga ada yang memakai alat, yaitu pakai namanya tuyul saudara. Ini juga saya melayani. Ya ada saksinya, ya pakai tuyul. Ya tuyul ini dipakai dia untuk mengambil uang dari orang-orang yang mau diambil tertentu, ya, untuk memperkaya dirinya, memelihara tuyul, macam-macam saudara. Ini hati-hati saudara. Saya tidak tahu, ya, banyak sekali saudara-saudara ini terjadi. Apakah hari-hari ini masih ada? Kalau ada saudara, sekarang ini juga, ini roh pesugihan. Saudara sudah mengalami, saudara, saya harap sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, kekejian. Ya, kekejian. Nanti kita bisa lihat ayatnya selanjutnya, saudara. Tapi saya mau, kalau saudara mau, saya lepaskan. Ya, ayo. Yang ada pernah pergi ke tempat-tempat seperti itu, atau melakukan seperti itu, ya. Kalau saudara mau, tidak ada dipaksa saudara, terserah saudara. Tapi saya membawakan firman Tuhan ini sesuai apa yang tercatat dan resiko yang terjadi saudara. Kalau ada sekarang ini, urapkan, ayo pakai minyakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau yang Maha Tahu, dari tempat ini Tuhan, kalau ada mereka sudah menggunakan roh pesugihan ini dengan cara-cara yang sudah saya sampaikan tadi, yang tidak benar, itu merupakan kekejian bagimu Tuhan. Mereka akan dibuang Tuhan oleh Tuhan, dan mereka akan tidak menikmati apa-apa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ikatan-ikatan roh pesugihan itu dari tempat ini, demi namanya yang Maha Kudus, yang berkuasa, dengan Roh Kudus yang bekerja ini tanpa batas lewat udara ini, tapi bertatap muka dengan saya Tuhan. Mereka Tuhan sekarang ini juga aku alirkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh pesugihan yang mengikatmu, baik lama maupun baru, sekarang ini saya patahkan kekuatan, perintahkan keluar, pergi daripadamu, pergi daripada roh jiwa tubuhmu. Engkau milik Kristus. Roh Kudus sekarang yang bekerja, keluar demi nama Tuhan Yesus. Keluar, keluar, terima berkat yang datang dari Tuhan, bukan dari roh jahat. Keluar, pergi engkau, dan jangan lawan, lepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ini yang pertama saudara. Lalu yang kedua, saya lanjutkan. Ataupun seorang yang menjadi petenung, peramal, penelaah, penyihir, dan pemantra. Sampai ayat 11 ini. Saudara, ada namanya petenung, peramal, penelaah, penyihir, seorang pemantra. Semua ada mantranya. Peramal, penelaah, penyihir, petenung, semua menggunakan yang namanya mantra. Apa itu mantra, saudara-saudara?
Mantra ini adalah perkataan atau ucapan yang dapat mendatangkan daya gaib. Hati-hati saudara. Dapat lewat langsung, dapat lewat telepon, dapat lewat udara. Dimantrai. Ya. Saya tempoh hari pernah menyampaikan nubuat atau ramalan. Nah, itu saudara. Hati-hati. Saya melayani semua, ramalan. Banyak orang yang diramal saudara. Begini, begitu. Saya lepaskan mereka. Dan ramalannya tidak terjadi. Ya, saya lepaskan. Kalau ada yang sudah diramal dan saudara mulai main ramalan, hati-hati saudara. Ya sekarang ramalan, waduh canggih-canggih loh saudara. Ya, ramalan. Ya pakai apa saja saya tidak tahu itu. Macam-macam. Tapi ketika saya konseling dengan mereka, saya tidak pernah menggunakan yang begini-begini, tapi saya menggunakan mohon hikmat roh, berikan hamba pencerahan, pewahyuan, pengertian untuk orang yang sedang berbicara kepada saya ini. Hati-hati saudara. Di sana dikatakan juga seorang petenung saudara. Petenung, ya, suka menggunakan tenung. Adakah anak-anak Tuhan yang masih main tenung? Ini bahaya. Ya, guna-guna, santet. Saudara-saudara, adakah itu? Ya, untuk mendapatkan keuntungan, tenung saudara, guna-guna. Dapat digunakan macam-macam untuk menjerat seseorang. Ya, supaya mengasihi dia. Ya, mencintai dia. Menyayangi dia, ya, bahkan macam-macam itu saudara. Dan saya sudah melayani banyak sekali, ya, orang-orang yang ditenung maupun menjadi petenung, ya, orang-orang yang ditenung saudara. Ya, saya ada kapasitas sendiri khotbah itu. Saya hanya menyampaikan saudara dan saya kalau sudah menjadi seorang petenung, kalau ada, lepaskan, akan dibuang oleh Tuhan. Kekejian itu. Ya, ini saudara-saudara. Ya, terus selanjutnya saudara, mau saya jadikan satu aja ini saudara. Mengenai peramal, petenung, penelaah. Penelaah itu ya, menurut saya hampir saya kayak peramal saja. Saya langsung ke penyihir aja. Penyihir. Saudara, penyihir ini berbeda dengan sulap loh saudara. Kalau sulap itu trik saudara. Kalau penyihirnya ada mantranya, ada gaibnya saudara. Baik dalam perkataan, ucapan, ya itu kan seperti itu tadi saya sampaikan, yang mendatangkan daya gaib. Ya, dia dapat menggunakan sihirnya ini untuk keuntungan sendiri. Apa saudara? Uang. Ambil uang mereka saudara. Wah macam-macam. Ya, penyihir. Ada mantranya semua. Kalau terakhir adalah mantra. Jelas, semua itu ada mantranya. Hati-hati saudara, lewat telepon bisa. Lewat WA bisa. Orang begitu tertarik. Sudah ngelayani sudah. Ada yang lewat telepon saudara. Orang bisa disuruh ke ATM ngambil uangnya. Nah, ini pakai mantra. Nah, ini kalau saudara mantra ini, ya. Hati-hati saudara. Mengenai roh. Istilah saya, istilah orang-orang ini susuk saudara. Ya, di dalam susuk itu ada mantranya. Baik yang padat, yang dimasukkan benda padat itu macam-macam saudara. Bentuknya macam-macam, ya. Yang padat pokoknya. Yang bisa dimasukkan termasuk jarum, paku, mas-masan, inten berlian sama itu bisa. Tapi ada yang cair air diminum, tapi sudah dimantrai. Kalau saudara menggunakan itu hati-hati saudara. Saya tidak tahu. Mari kita lepaskan. Ya, kalau ada kita lepaskan. Berbahaya. Berbahaya saya beritahu. Ya, untuk kehidupan kita yang menggunakan okultus ini. Ramal, tenung, penelaah, penyihir. Itu ada mantranya. Sekarang kalau ada saudara, urapi sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus urapkan itu. Sekarang ini.
dari tempat ini, dengan kuasa Roh Kudus yang berlimpah-limpah, yang terus mengalir seperti udara, kepada umat Tuhan yang melihat dan sekarang mereka sedang mengurapi, ada yang menggunakan apa yang sudah sampaikan. Itu okultis, kekejian bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh yang mengikatmu, roh peramal, roh petenung, roh pentelah, roh penyihir, roh pemantra, semuanya itu dari tempat ini saya patahkan kekuatan dan kuperintahkan segala roh pemantra itu keluar daripadanya. Pergi, penuh, engkau yang punya roh pemantra ini, saya patahkan kekuatan mantranya dan kuperintahkan roh jatuh keluar dari dalamnya, dan hanya Roh Kudus saja memenuhi jiwa dan tubuhnya. Mereka boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan, berkat Tuhan yang turun atas mereka. Haleluya, puji Tuhan, kuasa-Mu buka kerjakan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya saudara-saudara, di situ dikatakan saudara, tadi ayat 11 ya, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau minta petunjuk kepada orang-orang mati. Ini apa saudara-saudara? Ini meminta petunjuk kepada orang mati, nggak bisa. Orang yang mati sudah nggak bisa rohnya datang. Ya, nggak bisa. Saudara catat saja. Di Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10. Masuk dalam Lukas, perjanjian baru Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Di 2 Samuel 12 ayat 23. Catat ya, Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10. Roh orang mati nggak bisa datang. Kita yang akan mendatangi mereka satu saat ya, kalau Tuhan sudah panggil. Terus di 2 Samuel 12 ayat 23. Terus selanjutnya di perjanjian baru Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Catat saudara, orang mati dia dapat kembali. Hati-hati saudara. Cara bagaimana saudara-saudara meminta petunjuk orang mati? Jailangkung. Saya pernah melayani. Hati-hati saudara, siapapun bisa. Jailangkung saudara tahu ya? Ada lagi enggak jailangkung saudara? Pakai kayak monopoli. Ada di sana. Bisa jalan saudara. Apa namanya, mangkok kecil gitu ya. Iya, itu dengan mantra-mantra juga. Itu bisa jalan. Nah, orang mati ini kan bisa. Yang namanya roh jahat. Bisa menyamar seperti siapa? Mereka minta kepada yang sudah mati. Si A. Enggak si A. Si A bisa datang. Tapi bukan si A yang datang sebetulnya. Tapi adalah roh jahat yang menyamar si A. Ini hati-hati. Itu terjadi saudara. Saya sudah melayani. Saya sudah melayani semua. Ini hati-hati ya, minta sesuatu di kuburan-kuburan kepada nenek moyangnya yang sudah meninggal. Ya, minta apa saja. Ya, hati-hati, itu kekejian saudara. Ya, kalau ada, lepaskan aja. Saya beritahu, lepaskan aja. Saya sudah banyak melayani ini, bahaya kekejian itu. Lalu saudara, sekarang ada yang seperti itu. Sekarang mari urapkan dalam nama Tuhan Yesus minyakmu. Apa? Kalau mereka ada yang sudah meminta petunjuk kepada roh orang-orang mati, itu tidak berkenan di hadapanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam bentuk apa saja, cara apa saja, saya ikat roh jahat itu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pulih, engkau bebas, dan engkau penuh dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang bekerja. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada 3 hal saudara-saudara. Silakan saudara. Saudara pakai. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Rohnya yang Maha Kudus yang bekerja. Meski lewat YouTube ini, tapi Rohnya bekerja tanpa batas. Tidak dapat dibatasi dengan jarak, ruang, tempat, waktu seperti ini saudara. Dan ini selanjutnya lihat saudara, apa yang terjadi di dalam ayat 12 begini. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini tadi sudah sampaikan adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh kekejian-kekejian Tuhan Allah menghalau mereka dari Adam. Dihalau.
Hendak ayat 13, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Rohani kita harus bersih. Kita mau betul-betul kepada Tuhan Yesus. Hati-hati saudara, ini mengenai okultisme. Ya, lagi saya berbicara mengenai okultisme. Mari kita bawa supaya apa yang sudah kita doakan, Roh Kudus bekerja lebih jauh. Bapak, sudah dilepaskan dari roh okultisme. Kalau ada di antara umatmu yang mengikuti, melihat pelayanan lewat YouTube ini, pelayanan hambamu ini, kepada mereka, biarlah Roh Kudus yang bergerak, menyempurnakan semua. Engkau berdaulat, berkuasa ya Tuhan. Ya Roh Kudus, Engkau sang Parakletos bagi kita semua, bagi umatmu. Biarlah bergerak, bekerja untuk mendatangkan kelegaan, kebaikan, sehingga mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Bukan lagi dikatakan berkat-berkat dari roh jahat, tapi berkat dari Tuhan Yesus sepenuhnya. Dan itu akan mendatangkan kebahagiaan. Kita tidak menjadi serakah Tuhan. Kita tidak hanya mencintai dunia ini, tapi kami benar-benar mencintai, mengasihi Tuhan Yesus Kristus yang tidak lama lagi akan menjemput kami semua yang kekenan. Terima kasih Bapa. Kemuliaan, hormat, syukur, hadirat Tuhan saja yang kami sembah sujud. Terima kasih. Berkaryalah Roh Kudus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur karena Roh Kudus bergerak untuk kami semua. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya.